Halo sahabat Asuk sekalian, bertemu lagi dengan gue Aristo dan di samping gue sudah ada wanita cantik yang merupakan karyawan salah satu sekolah terbesar di Gading Serpong. Sekolahnya apa nggak boleh sebut ya, karena nanti jadi heboh begitu ya. Pokoknya sekolah besar di Gading Serpong. Nah, seperti biasa kita akan membahas tentang kesukses, tapi sebelumnya boleh kenalin dulu Pen. Halo, nama saya Penny, saya karyawan swasta, saya ibu dua anak. Wah, ibu dua anak. Kelihatan ya? Dua lusin. Oh, Dua bukan anak. dua anak. Oke, dua anak. Bukan dua lusin ya. Oke, so kita akan langsung masuk ke pembahasan apa tuh sukses, karena semua orang mau kalau ditanya mau sukses nggak, jawabnya pasti mau. Nggak ada tuh kalau ditanya kamu mau sukses nggak mau, boleh nggak sih nggak jadi orang sukses, nggak ada. Semua orang pasti mau sukses. Pertanyaannya adalah sukses buat setiap orang itu beda-beda definisinya. Nah, kalau buat Penny sendiri, apa sih yang dimaksud dengan sukses? Sebenarnya sukses itu kita nggak bisa mengkotakkan, oh sukses tuh ini nggak. Kalau menurut saya pribadi ya, maksudnya kalau misalnya menurut orang itu balik lagi ke pribadinya orang-orang. Tapi kalau menurut aku sukses itu ya ketika kita bisa menghilangkan ego di diri kita. Misalnya kita mau apa nih, kita mau apa, tapi ternyata kita nggak bisa gitu kan. Karena menurut aku tuh untuk menghilangkan suatu, apa sih namanya, menghilangkan suatu keinginan yang udah pengen banget tuh tiba-tiba nggak bisa dan kita bisa sukses untuk nggak bisa lakukan itu tuh menurut aku tuh kayaknya udah hebat lah kalau menurut aku tuh gitu. Wow. Gitu. Jadi melawan ego. Iya, melawan ego karena jujur untuk ego tuh susah banget. Untuk melawan ego tuh susah karena kita kan setiap orang punya egonya masing-masing. Dan untuk kita meminimalisir ego, minimal tuh kita meminimalisir ego. Dari itu kalau kita bisa meminimalisir ego atau kita lebih udah nggak usah, nggak apa-apa, ya udah. Itu menurut gue itu udah termasuk udah sukses. Bener kan? Kita dapat definisi sukses yang baru dan luar biasa banget. Dimana sukses itu adalah meminimalisir ego. Boleh kasih contoh nggak? Meminimalisir ego tuh kayak gimana sih kan? Misalnya nih kita pengen banget misalnya apa gitu kan. Cuma ternyata tuh kayaknya nggak bisa sekarang atau mungkin memang keadaannya memang nggak bisa. Tapi mungkin bukan keadaan, sebenarnya kita bisa. Tapi kayaknya nggak dulu deh, kayaknya ada yang lebih penting dibandingin sama kita merasakan ego kita gitu kan gitu. Misalnya tuh kayak gitu, kita bisa tapi kita lebih baik jangan dulu deh. Gitu. Luar biasa. Ini untuk kaum yang suka belanja nih, penting banget ya. So, misalnya aku mau ini ntar dulu deh, jangan deh gitu. Mendingan jangan deh daripada kita ada masalah. Cuma gara-gara masalah kita mentingin ego yang cuma sesaat, ini enggak. Gitu. Ini bisa dikatakan dengan orang yang suka belanja. Ya, dapat gaji langsung belanja habisin. Tahan dulu egonya. Bukan berarti nggak bisa beli, bukan berarti nggak punya duit buat beli, tapi boleh ditahan egonya karena siapa tahu ada prioritas yang lebih penting. Kira-kira gitu ya, Pak? Prioritas yang lebih penting. Tuh. Luar biasa banget. So, sukses itu adalah menahan ego. Ada definisi sukses lain nggak, Pen? Kamu dulu. Seseorang dikatakan sukses kalau apa sih? Kalau apa ya? Kalau dia bisa apa ya? Kalau sukses tuh beda-beda sih. Maksudnya menurut orang ini, kalau menurut orang ini kayaknya gue enggak. Tapi kalau menurut orang itu sukses, kita bisa apa? Gitu. Terus kalau misalnya menurut kita susah, tapi kalau menurut mereka biasa aja gitu. Balik lagi ke pribadi sih. Sekarang nggak ada yang bisa mendefinisikan sukses itu seperti apa gitu. Kalau menurut aku. Luar biasa Gitu. banget. Ini kunci penting bahwa sukses itu yang bisa menentukan tuh diri kita. Bukan orang lain. Jadi kalau menurut kita itu, aku udah sukses kok. Misalnya aku sudah mensukseskan turun berat badan 2 kilo. Baik, kita udah sukses. Karena kan kita nggak tahu prosesnya mencapai itu, kita kan nggak tahu gitu kan. Tapi biasa aja lah, cuma 2 kilo gitu. Atau balik ke pribadi masing-masing. So, sukses itu datangnya dari dalam, Pen ya. Ayo, siapa di sini yang bilang sukses itu datangnya dari luar? Atau kita bisa sukses kalau orang lain bilang kita sukses? Betul. Jadi sukses itu definisinya tuh dari dalam. Betul. Bukan dari luar. Dan diri kita yang bisa bilang itu sukses. So, yang bisa bilang kita sukses adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau menurut aku ya. Karena mungkin orang lain kalau lihat bilang kita sukses mungkin dengan definisi atau cara pandang yang berbeda. Betul. Itu sukses secara umum, Pen. Nah, sebagai tadi sangat menggelitik, sebagai ibu 2 orang anak, sebagai seorang ibu sukses itu apa sih, Pen? Yang tadi satu, ego. Karena kan kita yang tadinya kita punya prioritas secara definisi sendiri-sendiri, tapi kita nggak bisa. Terus ketika gue sukses untuk tidak menjadikan anak-anak gue sebagai bahan apa ya,
Kan kadang orang tua suka, iya anaknya pintar gitu kan, anaknya gitu. Tapi gue nggak mau begitu. Tapi gue lebih pengen anak gue tuh lebih kayak ke attitude-nya, etikanya seperti apa. Minimal dia bisa respect sama orang lain, atau minimal dia bisa tahu 3 kata tolong, terima kasih, satu lagi maaf. Nah itu terus lebih ke situ sih, dan lebih maksudnya secara gue pengen anak gue tuh secara etika itu dia minimal dia tahu etika dasar sebagai seorang manusia tuh seperti apa. Gue lebih pengen ke situ sih, lebih pengen mencoba tuh. Kalau misalnya anak gue sudah melakukan hal seperti itu, bagi gue tuh gue susah sebagai seorang ibu. Terlepas apapun nanti anak gue jadi apa, karena gue tidak menuntut apapun tentang anak gue gitu kan. Tapi selama dia bisa menjaga diri, dia bisa menjaga nama baik diri dia sendiri gitu kan, ya berarti bagi gue sebagai seorang ibu tuh gue sudah susah untuk menjaga sudah susah mendidik anak-anak gue. Gitu. Wow, jadi lebih ke karakter ya. Betul. Penanaman karakter yang baik. So kalau anak kita bisa tumbuh menjadi seseorang punya kepribadian yang baik, terlepas dia itu apapun kerjaannya dan berapa penghasilannya, ini sudah merasa sukses mendidik anak. Ya. Karena bagi gue namanya kita baik itu pasti, kalau kita baik sama orang pasti kita ketemu sama baik lagi. Pasti setelah itu kan hukum alam. Jadi intinya ya kita harus mendidik anak kita dengan baik. Bukan mendidik anak kita untuk jadi anak yang baik. Oke, luar biasa. Banyak orang menyamakan atau menyamaratakan sukses itu dihitung dengan materi. Menurut lu gimana, Pen? Bener gak? Enggak apa-apa sih, tergantung balik lagi ke orang. Karena kan persepsinya sukses kan beda-beda. Kalau misalnya, karena mungkin dia materi, karena mungkin satu dia punya, mungkin prosesnya untuk mencapai sukses secara materi dapat banyak uang itu mungkin prosesnya panjang. Satu, atau mungkin dia punya trauma dibully, nggak punya uang atau apa. Jadi mungkin itu termotivasi untuk dia mengejar kesuksesan dalam materi gitu. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa, itu tergantung orangnya pribadi masing-masing, asal jangan sampai kita itu terlarut kesuksesan itu loh. Pokoknya gue harus sukses, pokoknya orang ini gue harus membuktikan kalau gue itu bisa sukses secara materi gitu kan. Tapi dia lakukan dengan cara-cara yang salah. Atau mungkin kalau misalnya dia sudah sukses secara materi dengan jabatan tinggi, nanti jadi malah salah jalan. Jangan kayak gitu. Intinya sih jangan kayak gitu. Tapi kalau misalnya orang melihat dari materi ya nggak apa-apa ya, why not? Karena yang tadi gue bilang mungkin prosesnya yang panjang, atau mungkin dia pernah dibully, dia nggak punya uang, makanya termotivasi untuk jadi sukses secara materi, ya nggak apa-apa. Oh, jadi kembali lagi ke statement bahwa sukses itu masing-masing orang punya definisi sendiri-sendiri. Jadi kalau dia nilai sukses secara materi ya sudah, itu pandangan sukses dia ya. Tapi kalau Penny ya punya pandangan tersendiri tentang sukses, yaitu menahan ego. Ya, kalau menurut gue gitu. Wah, luar biasa banget. Nah, Pen, di luar sana kalau ada yang lagi nonton ini dan sedang mengejar kesuksesannya dia, apa pesan-pesan buat mereka? Kalau pesan gue sih gini, kita hargai suatu proses diri gitu ya. Kita hargai suatu proses, karena untuk menjadi seseorang yang lebih baik atau menjadi yang lebih sukses atau apapun hal itu pasti butuh proses. Jadi hargai proses itu. Namanya segala sesuatu yang baik itu nggak ada yang instan. Segala sesuatu yang indah itu nggak ada yang instan. Jadi harus hargai proses itu dan harus konsisten. Kalau misalnya kita udah konsisten sama apa yang kita punya itu, pasti bisa. Apapun hal itu. Konsisten. Wow. Kalau kita konsisten tuh pasti ada apapun, tapi ingat lagi, oh ya dah. Dan konsisten ini kata-kata yang sangat powerful, man. Gak semua orang itu bisa menjaga konsisten. Ada tips gak sih cara jaga konsisten? Kita harus punya tujuan dulu sih sebenarnya. Kayak misalnya nih, kayak kita mau membangun sesuatu misalnya gitu kan ya, misalnya pernikahan gitu ya, kita harus punya satu tujuan dulu nih ya. Tujuannya apa gitu kan, sama-sama punya satu tujuan gitu kan, dan kita terapin dulu tuh, kita sebutin tujuan itu apa, kita udah sebutin tujuan itu apa. Ya udah, mau nggak ngelakuin hal ini? Oke, mau. Kita mau sukses nggak? Mau dong, mau sukses dong ya kan. Kalau kita mau sukses ya berarti kita harus, ya udah terapin ini ya, kita harus konsisten ya. Kalau misalnya memang tujuannya itu udah di kitanya emang udah nggak ada, ya nggak bakal konsisten. Tapi kalau misalnya kita yakin kita bisa, konsisten itu bakal muncul sendiri. Karena konsisten itu nggak bisa dipaksa dari orang, tapi dari kita. Kalau kitanya mau sukses, mau tujuannya kita jelas, ya pasti
konsisten tuh kalau gue rasa sih kayaknya tuh muncul sendiri dalam diri kita sih. Kalau menurutku sih gitu, kita yakin ya udah meskipun ini apapun yang terjadi aku harus yakin oke aku maju lagi gitu. Konsisten. Oh, konsisten ya, itu kata yang berat. Jadi hari ini kita banyak banget belajar, kita banyak belajar bahwa menurut Penny ini sukses itu adalah menahan ego, lalu bagaimana sukses sebagai orang tua itu adalah menanamkan karakter-karakter baik kepada anak, dan kunci untuk mencapai kesuksesan adalah menjaga konsistensi. Wow, luar biasa. Banyak banget pasti hal yang dipetik, dan tentunya untuk teman-teman yang sedang mengejar sukses, kejarlah suksesmu dengan konsisten, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.